Dapur yang membawa nasib buruk. Kesalahan dalam mendekorasi dapur dapat membawa nasib buruk menurut Feng Shui. Jadi jangan lakukan 4 hal ini ya. Kesalahan tata letak pada elemen di dapur karena ketidaktahuan pemiliknya. Tata letak yang menyalahi perhitungan Feng Shui itu bisa berakibat tidak baik bagi penghuninya. Nah, ini ada beberapa tata letak kompor yang keliru ya menurut Feng Shui. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel saya dan belum subscribe, silakan untuk subscribe ya. Jangan lupa like dan tekan loncengnya. Dan sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih banyak ya bagi kalian yang sudah mau menyempatkan nonton video saya kali ini. Oke, kita langsung aja ya. Nah, tata letak kompor yang keliru tersebut adalah 1 ya. Dapur jangan menghadap ke pintu. Maksudnya di sini adalah posisi pintu dapur itu tidak boleh menghadap ke kompor. Secara analogi itu bisa diibaratkan jika sedang memasak, energi dari pintu itu maka akan sangat mengganggu dari belakang orang yang sedang memasak. Nah, ini mungkin bisa saja mengindikasikan penghuni rumah tangga yang bisa memiliki emosi tinggi dan sensitif. Untuk mengatasinya, Anda hanya tinggal memindahkan posisi kompor agar tidak berada satu garis lurus dengan pintu dapur ya. Nah, untuk yang kedua, dapur yang membawa nasib buruk itu yaitu jangan satukan meja makan dengan dapur. Karena mungkin ini lebih praktis ya, meja makan sering didesain menyatu dengan dapur. Namun, menurut Feng Shui, secantik apapun desainnya, meja makan yang menyatu dengan dapur dinilai keliru karena akan merusak hidup penghuninya yang disebabkan oleh penyakit. Nah, alasannya ketika digunakan memasak, itu si asap kompor akan menyebabkan ruangan menjadi panas. Juga udara yang beredar di ruang ini menjadi tercemar karena adanya asap. Nah, sehingga menjadi mengganggu untuk kesehatan. Apalagi banyak sampah dan limbah cair di dapur. Jika tidak rajin dibersihkan, itu kan jadi sarang penyakit. Nah, solusinya, bila ruang makan Anda itu nyatu dengan dapur, bisa dipindah ke tempat lain agar tidak berada di satu ruangan yang sama, ya. Namun, jika tidak memungkinkan, sebaiknya pasang saja kipas pembuangan untuk membuang asap dari dalam ke ruang dapur. Gitu. Jadi si asap dibuang keluar ya, keluar dari dapur. Nah, untuk yang ketiga, kompor jangan dekat dengan jendela. Karena masih ada saja yang menempatkan kompor dengan jendela, yaitu agar udara yang terpolusi keluar lewat jendela. Kondisi ini ternyata menyalahi perhitungan Feng Shui. Alasannya, nyala api tidak bisa fokus karena bergoyang ke sana kemari terkena angin dari jendela. Api yang tidak stabil ini bisa menyebabkan pemborosan waktu. Karena memasak menjadi lebih lama, yang berujung pada pemborosan bahan bakar dong. Nah, dan jika tidak hati-hati, bisa saja ini menyebabkan kebakaran. Sebaiknya sih posisi kompor dipindah ke tempat lain. Namun jika tidak memungkinkan, pastikan jendela tertutup ketika sedang memasak. Jadi perhatikan benar-benar ini ya. Nah, yang keempat, dapur yang membawa nasib buruk ya. Keran jangan lebih tinggi dari kompor. Nah, di dapur itu biasanya ada keran untuk mencuci bahan mentah kan? Dan untuk mencuci piring. Dan kompor untuk memasak bahan mentah tersebut. Keduanya bersifat kontradiktif, tak bisa bersatu padu. Tempat cuci dilengkapi kran yang mengeluarkan air, sedangkan kompor mengeluarkan api.
Menurut Feng Shui, pantang hukumnya jika air berdekatan dengan api. Alasannya, api adalah simbol semangat yang tak boleh padam. Sedangkan air adalah simbol hawa rejeki yang tidak boleh diganggu. Nah, jadi apabila posisi kompor dan tempat cucian berdekatan, maka keberadaan keran air itu tidak boleh lebih tinggi dari nyala api ya. Solusinya pasang dong penyekat setinggi keran, sehingga posisinya terpisah dari kompor. Atau jika dapur berbentuk sejajar, maka ubahlah menjadi bentuk siku, sehingga posisi keran dan kompor tidak sejajar. Artinya, posisi api yang lebih rendah tidak dirusak oleh elemen air yang lebih tinggi. Nah, itulah informasi dari saya mengenai dapur yang membawa nasi buruk. Ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Percaya atau tidak, itu sih terserah Anda. Jadi, tidak ada pemaksaan untuk melakukan hal-hal seperti ini ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pembuatan video saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.